Sebenarnya adalah teguran suami agar dia nggak lalai melaksanakan sholat. Itu gimana nih hukumnya? Coba Ustazah Syifa, mau izin penjelasannya. Ya, izin Silakan. Ustadz Maulana, saat Syam. Bismillahirrahmanirrahim, para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, ibu-ibu sekalian yang menonton pada pagi hari ini. Bagaimana jika kita sudah berusaha untuk mengingatkan suami agar sholat, tapi tetap saja susah. Tadi sudah dilaksanakan cara-cara yang tadi lemah lembut, dengan sholawat, dengan kasih sayang, tapi tetap aja sholat. Yang harus kita lakukan pertama adalah dengan akhlak. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulihim. Rasulullah aja ketika menyebarkan dakwahnya kepada umatnya itu dengan cara lemah lembut. Bagaimana kalau Rasulullah dengan cara yang kasar? Pasti umat muslim tidak akan sebanyak sekarang ini. Itulah bagaimana kita terhadap suami juga bisa beradab, berakhlak yang baik. Karena memang banyak sekali suami yang menjengkelkan, ya. Nah, ada istilah dalam Islam atau dalam fikih itu dengan nusyus. Nusyus itu adalah biasanya dikaitkan dengan seorang wanita atau istri. Jadi istri yang tidak mau melayani suami, yang tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan suami, maka dia disebut dengan nusyus. Durhaka kepada suami. Dalam surah An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Dalam ayat Al-Qur'an ini disebutkan dalam surah An-Nisa. Jadi kalau kita punya istri, istri kita tidak mau diperintah untuk sholat, tidak mau mengerjakan perintah agama, apalagi tidak mau melayani suami. Padahal itu kewajibannya. Kan banyak istri, ya Ustadz ya, Mas Fadli, yang tidak mau mengerjakan kewajibannya. Ketika suaminya minta untuk dilayani di malam hari, dia menunda. Padahal tidak ada uzur syar'i yang membolehkan dia untuk menolaknya. Jadi perempuan ini boleh menolak ajakan suami kalau pertama dia sedang haid. Yang kedua dia dalam keadaan sakit atau ada uzur syar'i yang memang membolehkan dia tidak melayani suaminya. Tapi selepas daripada itu dia harus melayani. Bagaimana kalau saya tidak mau melayani suami saya, niatnya itu untuk tarbiyah, mendidik. Nah hati-hati. Jadi tidak ada kaitannya suami yang tidak sholat dengan kita yang tidak mau melayaninya. Yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Syam, istri Fir'aun saja sekelas Asia dia masih tetap sabar, taat. Jadi pasti ada harapan dari suami kita selama kitanya mau sabar. Dikasih wejangan, dikasih nasihat yang terbaik. Nah jangan sampai kita jadi istri yang nusyus yang tadi, durhaka. Apa itu nusyus? Dalam fiqhul manhaji alal madhab Imam Asy-Syafi'i dijelaskan, nusyus itu adalah isyanuha zaujaha. Istri yang durhaka kepada suami. Wa ta'aliha amma aujaballahu alaiha min ta'atihi. Wa nusyuzul mar'a haram. Nusyusnya seorang wanita terhadap suami itu haram. Jadi jangan sampai kita menolak sesuatu yang suami kita inginkan. Padahal dia itu sholatnya masih sholat. Tapi kadang-kadang yang susah itu cuma sholat subuhnya. Ya Ustadz ya, ada suami yang sholatnya rajin tapi sholat subuhnya tidak. Ada suami yang memang sedekahnya rajin tapi sholatnya masih harus diperingatkan lagi. Tapi bagaimana dengan suami yang begitu banyak maksiatnya, tidak takut kepada Allah, bahkan dia juga jolim kepada istri dan anak-anaknya. Nah boleh kita dengan cara ancaman. Jadi ibu-ibu di rumah jangan langsung gak dikasih suaminya, diancam dulu. Nah contoh gini ya, Bang. Komunikasi. Nah contoh, komunikasinya gimana Mas Fadli misalkan? Ting tung gitu. Ting tung, kok ting tung kayak mencet ya. Maksudnya kode gitu kan. Assalamualaikum gitu ya. Ngajakin istrinya, mah sebentar ya mah gitu kan. Gitu seandainya gitu ya kan. Terus ibu istrinya lagi kesel sama saya itu jawabnya gimana harusnya tuh? Nah kata istrinya, ih kamu gak pernah sholat kok mau ngedeket-deketin saya gitu ya. Pokoknya papa kalau gak sholat dari sekarang sampai seterusnya, mama nggak akan mau lagi tidur sama papa. Oh tuh, nah, papanya gitu banyak akal. Ya udah, papa sholat dulu, abis itu mama mau ya gitu ya. Jadi salah satu caranya jangan langsung meninggalkan suami di tempat tidur, apalagi tidak melayaninya. Dengan cara ancaman dulu atau dengan cara pujian dan lain sebagainya. Insya Allah orang yang masih ada iman di dalam hatinya itu Allah permudah untuk mendapatkan hidayah. Amin ya robbal alamin. Nah ini buat pelajaran yang di rumah juga ya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya istri itu menolak kemauan suami. Walaupun itu niatnya baik untuk pelajaran, untuk memberikan suami ini segala sesuatunya itu lebih taat kepada Allah. Tapi kalau misal caranya salah ya kan nggak ada komunikasi, ini akhirnya justru membahayakan rumah tangganya. Nah ini nggak dapat di rumah ya.